recording. Oke, jadi we will continue our class. Yesterday kemarin kan simulasi ya. Nah, kemarin simulasi sudah kalau nggak salah kemarin itu Birau sama Nora yang sudah aku ini kan. Sekarang selanjutnya ya siapa nih? Angelina ya, Em? Iya. Oke. Panjang juga ya untuk introduction-nya. Banyak kah? Iya, tapi nggak apa-apa, coba kita lihat. The line chart provides information about the average carbon dioxide emission, which measure in metric tons per person in 4 different countries in 40 years. Nah, ini kan udah ada ini. Nah, ini juga ada in, kan bisa ganti aja biar lebih bervariasi. Nah, throughout atau within. Bentar. Within 40 years. As it is presented in the chart, the percentage, the percentage. Ini bukan percentage ya. Astaga, the major tons, the metric tons dong ya. The Mau amount diganti aja ke belum. master apa gimana? The amount aja. Oke. The amount of CO2 emission. Nah, soalnya kan kemarin kan kalau tons ini kan masuk ke uncountable kan. Uncountable itu pakai amount. Nah, gitu. The amount of CO2 emission in the United Kingdom and Sweden decrease. Nah, decrease apa? Kalau bisa kan pakai ini ya, adverb. Nah, biar ini eman kalau nggak ada adverbnya. Decrease apa ini di sini? Yang kemarin, kita lihat, kita pelajari lagi. Adalah mana ini? Nah, ini kan ini nggak terlalu ini ya, bentar, mana itu? Nggak terlalu landai-landai amat, biasa-biasa lah, mungkin bisa ke tengah-tengah ya, tengah ke bawah, mana sih? Oh ini, moderately bisa, jadi tengah ke bawah, moderately, kita pakai moderately aja. Moderately, while Italy, karena ini kamu Italy and Portugal ini menjadi subjek, nggak usah in, nanti malah jadi keterangan. Italy and Portugal increase, apa increase-nya bisa di increase, apa nih increase-nya ya, sama ya, setengah-setengah. Tapi kita cari yang lain, mungkin considerably gitu, increase considerably. The higher the CO2 emission, the more super will be. Ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh kata-kata ini. Ini opini kamu. Nggak ada di state bahwa dia itu meskipun CO2 emission-nya ya, memang kita tahu secara pengetahuan umum kita bahwa kalau CO2 emission itu bakal meningkatkan global warming. Tapi kalau itu nggak ada dibahas di soal, itu kita nggak boleh ngasih opini kayak gitu. Iya, kita itu nanti out of topic malahan, dan
Ya ini kan bukan tas 2 ya, atau kalau tas 2 kan kita bisa mengarang bebas, yang penting masih sesuai dengan topiknya. Ya jadi meskipun contoh kalau di writing tas 2 itu kalau memang topiknya CO2 emission ya kamu bisa ngubungin ke global warming, kamu bisa ngubungin ke apa permasalahan polusi atau sebagainya. Nah, tapi kalau ini itu ya nggak boleh karena ini udah masuk ya ini kamu jelasin aja apa yang ada di sini. Kalau nggak ada jelasin global warming ya nggak usah jelasin global warming kayak gitu. Nah, makanya ini nggak boleh ya kata kalimat ini masuk opini. Nah, ini juga sampai sini which result in an increase in air temperature, nggak ada kan di sini ngomong increase in air temperature. Jadi Sampai di bawah. Oke. ya ini. Nah, sampai sini aja. Nah, ini sudah benar kok kalau sampai. Okay, according to the graph, the United Kingdom bukan United Kingdom ya, decrease ya. Decrease their apa? Decrease kalau kamu decrease aja tapi nggak ada noun-nya ya. Apa dia mengurangi apa sih? Mengurangi apa ya? Mengurangi CO2 emission kan? Their CO2 emission. Their CO2 emission from 1967 to 2007 by 2 metric tons. Kita lihat. 11 ke 9 ya bisa lah. Tapi kan kita nggak tahu pastinya, kamu pakai around atau approximately ya. Sini. Itu kan kita nggak tahu pastinya berapa kan, ya sekitaran 2 kan approximately ya. From 10.5 nah kan kita juga nggak tahu itu berapa kan pastinya, from around 10.5 to 8.5 tons. Sweden initially experienced an increase in 1967. Harusnya bukan percentage. Iya, Amount. with an amount of of 8.5 tons to 10.5 tons in 1977. Nah, apa ini Sweden ya? Sweden itu yang garis turun-turun. Nah, in increase. Mana sih Sweden? Oh, ini toh. Oh, okay. Oh ya benar. However, thankfully after that the country experience, thankfully after the country the country experience a decrease until 27 percentage. Oke, sebentar. Ini membingungkan. Kamu pakai however ini untuk menunjukkan dia itu kontras ya. Pertama naik terus turun kan. Nah, however nggak usah ini thankfully after that. However after that, soalnya kalau kamu kata-kata thankfully ini malah jadi nggak formal. Jadi kayak kalau kamu opini bahwa kayak ya apa ya, kayak kamu itu kayak lega bahwa itu turun padahal itu kan nanti opinimu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kamu itu express feeling di situ. Nah, sebenarnya yang itu kan juga nggak boleh kan express feeling kan. Ini kan bukan di tas 2 kan yang ngomongin opini kayak gitu. Jadi however after that the country nggak usah the country. Aku soalnya kan country-nya ini ada 2 nih, kamu merujuk kemana? United Kingdom atau Sweden? Langsung aja Sweden. After that Sweden
Mm-mm. experience a decrease until 2007 with with an amount atau with a week, itu bisa karena kan tons kan, with a week. So it is experience kan experience ini ada dua ya, aku ganti aja, mungkin banyak kan, ada head, ada saw, ada witness, variasinya aja, ada registered. Nah kayak gitu. Decrease. Nah ini kan kamu pakai noun, kamu decrease sudah ada di sini, kamu ganti aja mungkin kan ada nih banyak nih, ada fall, ada drop, ada reduce, decline. Kamu pakai mungkin apa ya namanya, ini aja fall aja ya, fall. Nah fall kasih adjektifnya kayak gitu. Adjektifnya apa nih, dia turunnya kan dari puncak sampai ke sini mungkin agak curam ya, jadinya mungkin lebih strong dikit, kita pakai substansial gitu, ke atas substansial kayak gitu. Jadi experience a substantial fall. Nah, substantial fall until 2007 with a weight of a weight of 5.5 ton. Oke. It shows a nice change. Ini nggak usah. Oke. Express feeling juga. Oke. According to the graph, the United Kingdom decreased their CO2 emission by approximately 2 metric tons from around. Sweden initially experienced an increase. Ini juga bisa dikasih adjektif. Tapi nggak apa-apa lah. With an amount of 8.5 tons to 10.5 tons in 1977. However, after that, Sweden experienced substantial fall until 2007 with a weight of 5.5 tons. Besides that, Italy and Portugal so Kurang adverb deh. adjektif, kalau ini Adjective, ya, soalnya noun. Mm-mm. Nah, increase-nya bisa diganti apa? Rise gitu, biar nggak increase decrease saja. Rise. Terus apa? Kita pakai apa? Sini. Dia itu biar mana? So Italia Portugal ya, biasa aja mungkin, tapi kita pakai mungkin ya considerable aja ya, considerable. Significant enggak ya? Enggak apa-apa. Saya pakai considerable rise of CO2 emissions which has, ini nggak usah ini. Oke. So an influence of CO2 emission tahunnya ya, from berapa nih? 2007 ini sampai sini. Oh, 1967. Iya. Nah, mungkin diganti apa ya? Over 14 years period gitu. Over 14 years period. Nah, ini juga bisa gantiin yang throughout itu ya. Throughout sama within, in, over a 14 years period. Okay, in 1967 Italy. 4% percentage lagi. Sorry, sir.
Ya nggak apa. Italy had a weight had apa sih? Italy had a weight of Quantity apa gimana? quantity. Atau number atau Kalau number total? nggak boleh. Kalau number itu buat countable. Kan Oh, kalau ini uncountable. Jadi amount, penggantinya itu amount. Jadi nggak boleh mengganti, nggak boleh dibalik, itu ada porsinya masing-masing. Number itu kan jumlah untuk sesuatu yang bisa dihitung kan, number. Tapi kalau amount itu kayak jumlah yang ada satuan-satuannya ya, kayak tons, terus volume itu juga uncountable. Nah itu pakai amount. Weight itu total? with Italy had a total, boleh had a total of CO2 emission. Oke, boleh. Emissions of 4 4 tons. tons. Nah, Rising continuously. had a total of rising continuously. Oh, kayaknya what's the language? Gini aja. N, kalau kamu pakai ini, jadi N rose continuously every year until it reach The highest in 2007 with apa? With an amount aja ya, amount of 7.5 tons. Yeah, and rising continuously every year until it reaches the highest in 2007 with an amount of 7.5 tons. Otherwise, Portugal has an initial weight of 1 ton, which was ini aja ya, bahasnya nggak usah. Which rose, atau mungkin rose kan udah ya, kita kasih ini aja, bayangan lain. Which grew jadinya kalau per 2, which grew to 5.5 tons in 2007. The increase is the highest as much as 4.5 tons in 14 years when compared to Italy's. The increase is, maksudnya apa ini? The increase is the highest. Iya. Oh, Kayak peningkatannya. Portugal dalam 40 tahun itu 4,5. Bentar. The increase is the highest as much as 4 point is the highest out of all countries. Kita kasih pembanding ya, soalnya the highest out of all countries as much as 4.5 tons in 40 years when compared to Italy's, which was 3.5 tons. Yang 4.5 mau ditekenin lagi nggak? Kalau itu tuh angkanya Portugal gitu. Oke, gini kalau gitu.
the increasing CO2 emission in Portugal was the highest out of a countries as much as 4.5 tons in 40 years when compared to Italy which was 3.5 tons. Ya, kayak gini ya. Gitu. Ya menurutku dari Angelina ini masih kurang bervariasi antara coba divariasikan decrease, increase itu kan ada banyak kan kayak rise, terus grow, fall kayak gitu. Itu coba divariasikan dan menurutku dari siapa Angelina ini dia sudah bisa memvariasikan sentence kayak dia udah ada sentence yang pakai noun ininya, terus ada sentence yang pakai apa verb, decrease-nya kan bentuknya ada 2 yang kemarin kan. Kayak decrease ini bisa jadi increase, decrease-nya bisa jadi verb, bisa jadi noun, dan ini dia sudah Angelina itu sudah bisa memvariasikan itu. Cuma mungkin dari noun-nya ya yang kurang noun-nya apa Adjective namanya? apa? Ininya katanya ya Oh. sinonimnya yang kurang bervariasi kan tadi kan cuma decrease, increase gitu aja kan. Terus tak ganti ada rose, ada grew. Nah, kayak gitu. Terus juga penggunaan to be yang masih salah kayak is kayak gitu. Nah, ya. Boleh minta itu enggak? Materi yang tadi itu loh, yang ada adverb, adjective Ini. itu. Oh, ini belum dikirim ya. Tak kira ini udah dikirim. Writing 13 bentar ya, Sir. Iya, nanti tak kirim lagi. Oke, sama yang materi hari ini berarti ya. Oh, udah dikirim writing meeting 13. Iya, udah dikirim. Oke, udah. Thank you, Sir. Nah, bentar. Oke. Nah, terus ini ya sama jangan ini ya menggunakan opinion kalau di di writing task 1. Terus jangan terlalu express feeling kayak gitu. This shows a nice change. Ya ini kan menurutmu aja kalau ini perubahan yang bagus, tapi kan nggak di state di ini. Ini dia kan cuma general aja kayak gitu. Data-data. Nah, ya memang sih kalau dia bisa menurunkan CO2 emission memang bagus. Tapi kan kita nggak kita itu nggak disuruh untuk mengekspresikan feeling kita kayak gitu. Ini kan formal banget kan. Maksudnya ini kayak kamu bikin artikel atau bikin jurnal yang memang kamu present data aja, yang dijelasin data aja, nggak jangan jelasin oh ini bagus bisa turun, bukan gitu, tapi data-datanya gitu yang di Oke, thank you, Sir. Apalagi ya sekarang di sini Adel udah ada nggak? Udah ada. Oke, sekarang Adel ya. Halo Adel. Enggak ya? Oke, nggak apa-apa lah nanti kita lihat punyanya Adel. Secara sekilas ini strukturnya udah ini ya udah bagus. Tapi coba kita ini. Tapi menurutku di ininya kok terlalu maksudnya banyak banget ya kayak gitu. Tapi coba kita ini. The given line graph elucidates the average of carbon dioxide production in 4 different countries in Europe. Okay. Over a 40 years period.
measured in metric tons. Okay, as it can be clearly seen that the United Kingdom and Sweden have a decline trend. Had a decline trend. Had ya. Tuh. Selalu pakai pas. Kayak ini kan struktur yang ini kan. Ini had an enormous climb. Had a decline trend since 1967 until 2007, while Italy and Portugal vice versa. Okay, the United Kingdom was the highest producer of carbon dioxide in 1967, approximately 11 metric tons per person, and decreased slightly to 9 metric tons in 2007. To around. At the beginning, Sweden generated CO2 at 9 metric tons and achieved a peak in 1977, then followed by a dramatic fall. In 2007, Italy grew moderately in producing the CO2 from 4 metric tons to 7 metric tons in 1977. Afterward, remained steady for a decade. Remained steady. Okay, boleh. For a decade, Portugal was the lowest country which emits CO2 and had a significant increase of about significant. Portugal was the lowest. Ini 1 sampai kelima ya, kelima of about. Oh ini salah nih. Adel masih belum ada? Belum ya? Iya, Sir. Iya. Oke, Adel, gini. Kamu tadi ngikutin dari awal atau enggak? Ininya, punyamu. Kalau enggak, nanti aku jelasin lagi. Yang ini. Gimana, Adel? Oke. Lupa. Gimana? Maaf. Lupa di unmute tadi. Oh, iya. Ini, aku dari awal ya. Jadi, ini kamu pakai have, ya kan? Ini harus pakai had karena di sini kan ini kan pas kan, dan ini kamu pakai ini struktur yang ini had an enormous climb, jadi pakai had ya, had a decline. Nah terus nah ini around kan kita nggak tahu nih itu 9 metric tons atau enggak, kamu pakai around kira-kira gitu. At the beginning Sweden generate CO2 achieve peak then followed by, nah kamu pakai the, harusnya misalnya di noun, a dramatic fall in 2007. Kemudian ini nggak ada yang salah sampai sini. Nah ini kan kamu mau menjelaskan kenaikannya berapa kan, kenaikannya 4 metric tons. Nah kalau mau jelasin kenaikan itu pakai by, bukan pakai of yang kemarin ya. Nah kalau pakai of itu yang untuk ini, benar mana ya, mana sih of itu? Oh, had a significant increase. Oh, bentar. Increase significantly. Baik, oh iya ini benar sih, of about. Soalnya ini noun ya kamu ya. Kalau yang increase, kalau dia increase-nya dalam bentuk verb, dia itu baru by. Kalau ini increase-nya kamu dalam bentuk noun, pakai of ya benar. Of about
4 metric tons between 1967 and 2007. Okay, bagus. According to the graph, the UK and Sweden successfully reduced their CO2 emissions by 2 and 6 metric tons respectively throughout 3 decades. Okay, their CO2 emission by 2 and 6 tons respectively throughout 3 decades. Ya ini benar ya. Jadi kalau reduce-nya itu apa dalam bentuk verb itu pakai by. However, Italy and Portugal rose their carbon footprint, nggak usah ini. Oke, carbon footprint from 1967 to 1997. Moreover, in 2007, Sweden and Portugal got their lowest carbon excretion from a person approximately approximately 10 from a person with approximately 5 metric tons with ya benar. Ini juga ya, with approximately 10 metric tons, 11 metric tons. Oke. Oke, jadi dari Adel udah cukup bagus ya. Dari structure sama pembahasannya juga udah benar, dan dari susunan kalimat dan katanya juga udah divariasikan dengan baik. Nah, kayak gitu. Dan kesalahannya juga minor ya, kesalahannya cukup minor sekali, dan ini menurutku 6.5 until 7 ini bisa di ini sih dari Adel kayak gitu. Oke, bagus Adel dari ini ratingnya. Thank you ya, Sir. Oke, mantap. Itu ya. Ya mungkin kalau yang lain mau meniru bisa lihat punya Adel, yaitu udah lumayan bagus. Oke, ada lagi kayaknya udah nggak ada. Ini punya Nora, Angelina, Biro, udah selesai. Oke. Sekarang mungkin aku mau materi. Sebenarnya materinya ini sih mungkin ganti ya, bukan line, kita ke yang lain ya, selain line. Nah, di sini ada apa ini? Sebenarnya kan hampir sama kan ya, dari apa ya, line, terus pokoknya yang chart itu line, terus ini bar, terus pie chart, itu sebenarnya hampir sama strukturnya, terus sentence-nya pokoknya hampir sama yang pernah aku jelasin ke kalian waktu hari Selasa kalau nggak salah ya, hari Selasa, teori di hari Selasa. Nah, jadi menurutku sebenarnya sama aja, tinggal kalian itu bagaimana cara membacanya aja yang berbeda. Kalau line kan dia garis, kalau ini kan bar, dan ini mungkin kalau bar itu kayak ada dibagi-bagi lagi di setiap tahun kayak gitu. Nah, terus apa ya? Satu simple change. Ya sebenarnya sih nggak terlalu jauh berbeda, strukturnya juga sama, dari pertama opening, terus body 1, body 2, kayak contoh ini ya. Aku ini kan langsung ke contoh aja. Nah, kayak gini. Nah, kadang kalian itu dikasih perbandingan bisa kayak gini 2. Sebenarnya lain itu juga ada, nanti kalian bisa disuruh 2, tapi ini hampir jarang ya kayak gitu. Kayak ini ya kemarin.
ada kan yang lain. Nah, ini ada 2 line yang disuruh compare kayak gitu. Mana ini? Nah, kayak gini. Nah, terus kebanyakan ini ya kayak gini, satu chart terus di masing-masing kategori itu ada 2. Nah, perbedaannya itu bar chart itu bisa kalau line kan kebanyakan kan timeline kan. Kebanyakan itu timeline atau keterangannya waktu. Nah, keterangannya waktu jadi kalian banyak pakai keterangan-keterangan waktu kayak from 2007, from 1967 to 2007, between 1967 and 2007, terus throughout 40 years, within 40 years, atau over a period of 40 years. Nah, itu tapi kalau di bar ini kalian bisa dapat tidak ada tahunnya. Nah, tidak ada tahunnya kayak gini. Jadi nanti kalian itu lebih banyak menceritakan ya keterangannya bukan nggak ada tahun kan ya, apa keterangannya di sini? Oh, itu man and woman. Terus di sini apa? Cooking, clearing the house, washing up, reading, gardening. Nah, kayak gitu. Jadi perbedaan kalau line itu timeline ya, ada tahunnya, ada keterangan waktunya, tapi kalau ini itu lebih keterangannya beda, keterangannya ke yang lain. Oh, ini ada keterangan gender kan, dibagi gender kayak gitu. Jadi keterangannya ya keterangan gender kayak gitu. Kalian bisa mungkin membagi bahas laki-laki. Nah, bahas laki-laki terus bahas perempuan, atau bandingin aja mungkin kalian ini cari graf kayak gini ya, di grouping yang tinggi gini, di grouping yang rendah kayak ini hampir sama catnya. Nah, ini dibahas mungkin dibagi 2 dulu, bahas dibagi 1 dulu, atau setelah itu yang tinggi ini dibahas dibagi 2. Nah, atau dibalik juga nggak masalah kayak gitu. Nah, kan kayak gini. The bar chart illustrates the average hour that men and women spend per week on various activities around their home. At first glance, it is evident that, with the exception of reading, women spend more time on household chores than men, while men spend more time on leisure activities. Nah, jadi kayak dibagi itu. Nah, pembagiannya kalau ini dalam skala besar ya. Kalau ini kan dalam woman itu menghabiskan waktunya kebanyakan di tugas rumah tangga ya. Nah, ini kan cooking, terus washing up, cleaning the house, reading, apalagi. Nah, kayak gitu. Nah, sedangkan men atau laki-laki itu banyak menghabiskan waktunya pada hal-hal yang ya hal-hal yang menyenangkan ya, kayak gardening, surfing the internet, and watching television. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar bisa menggrouping kayak gitu. Nah, groupingnya kayak gini, tetap dijadikan 2, terus dikomparekan. Kayak ini kan woman dikomparekan dengan man. Nah, dikasih while kayak gitu. Nah, terus kita lihat lagi nih, gimana dia cara membandingkannya. Ini juga nggak ada tahunnya kayak gitu. Oh iya, sama kalau nggak ada tahunnya itu pakai ini ya, simple present ya. Jadi nggak pakai simple past, nggak pakai future, tapi pakai ini simple present. Nah, kayak gitu. Kayak ini. Nah, spend kan ini ya, verb 1 ya. Nah, terus ini spend lagi kayak gitu. Kalau verb 2-nya kan pakai T ya kalau nggak salah, spend pakai T. Tapi kan ini pakai D. Nah, itu karena memang kita bahasnya simple present karena nggak ada tahunnya kayak gitu. Nah, ini juga nggak ada tahun kan. Nah, nggak ada tahun, jadi ini nanti simple present. Jadi semuanya ya simple present kayak gitu.
Kita lihat the diagram compares the spending habits of shoppers in 5 European countries. 1, 2, 3, 4. Kok 5 ya di sini? Bentar, Germany, Italy, France, Britain. Kayaknya ini 3 deh. For European countries on 6 consumer products. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, namely personal stereos, Cologne dan sebagainya. Overall, more money was spent on toys. Wah, ini ada ini ya. Ada tahunnya ya. Mungkin ini kan karena nggak ada ini ya soalnya ya. Biasanya di tahunnya itu bisa mungkin terselipin di soalnya gitu. Mungkin in berapa, in 2000 atau in 90 berapa gitu. Jadi bisa tahunnya itu di soalnya kayak gitu. Ini kayaknya emang kurangnya di soalnya sih kayaknya. Kalau dilihat di chart memang nggak ada tahunnya, tapi kalau mungkin di soalnya ada tahunnya. Soalnya ini pakai past, was spent on toys and photograph film dan on any other product. Also the British were the biggest. Ya ini dia pakai pas terus, mungkin memang ada keterangan waktu di soalnya kayak gitu. Nah ini baru ada soalnya. Nah ini kan keterangannya itu ada di soal dan ini juga ada keterangan waktunya di sini. Nah karena ini juga masih lampau, jadi kita tetap pakai pas ya. The bar chart divide the Canadian workforce into 5 categories based on the type of industry they work in for the years 1850 and 2020. In general, the job profile of the Canadian work change. Nah, ini change kan verb 2 ya. Nah, change radically between ini with the increases coming in the construction and service industry, but all other areas seeing a decline. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga experience significant decrease and vice versa, service station shows enormous increase. Okay, the percentage of staffs working in most of the sectors except construction industry have decreased. Nah, kayak gitu. Terus, nah ini ya increase. Terus karena ini 2005 dan 2015 ya, jadi increase terus with the proportion of showing the most significant rise. Oke, kayak gitu ya. Jadi bisa jadi itu ada keterangan tahunnya, bisa jadi enggak, atau bisa jadi keterangan tahunnya ada di soalnya kayak gitu. Nah kalau nggak ada keterangan tahunnya, kalian pakai present kayak gitu. Coba kita lihat yang ada di ini sambil lihat contoh sampel answer yang full ya, kayak gitu. Mana ini? Yang mulai dari awal kita breakdown. Nah ini, the chart below shows the amount of time that 10 to 15-year-olds spend chatting on the internet and playing on games consoles on an average school day in the UK. Nah, nggak ada ininya kan ya, nggak ada tahunnya, tahun berapa. Nah, jadi ini kalian pakai simple present. Kita lihat apakah dia pakai simple present. Nah, ini kan dia pakai is. Nah, terus jadi ya nggak ada pas ya. Only furthermore measures of play, prefer, play juga. Ya, jadi semuanya ini pakai simple present dia. Nah,
we can see that playing computer is chatting on the internet. However, completely different terms. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang ada tahunnya. Nah, ini 1995 until 2002. Nah, di sini ada chart yang menunjukkan telepon calls in the UK dibagi menjadi 3 kategori. Nah, 3 kategorinya ini. Nah, kalian nanti kalau membuat membuat introductory sentence kayak gini, ini kalian bisa sebutin kan ini dia cuma ngomongin 3 kategori saja. Nah, kalian bisa nebutin, mungkin kasih namely ya. 3 categories, namely ini local fixed line, national international fixed line, mobile gitu. Biar ngeparaphrase ininya juga. Nah, kayak gitu. Dan lebih panjang juga kan disebutin. Nah, terus kalau ini ya karena ini 1995 until 2002 dia pakai ini ya, pakai verb 2 atau past tense. Spend, terus were, the lowest figure on the chart are for mobile calls, but this can also saw gitu. By contrast, mobile phone were. Nah, kayak gitu ya. Jadi pakai pas. Nah, oh ini ya tadi ya. Consumer spend. Ini juga nggak ada soalnya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi gitu untuk dalam bar ya. Dari bar jadi hampir sama kayak line. Kita harus paraphrase question-nya. Kemudian karena ini lebih ke membagi kategorinya bukan karena tak berdasarkan tahun, jadi sebutin aja kategorinya kayak gitu. Mungkin ada kategori yang bisa disebutin kayak mungkin ini ya man and woman kayak gitu. Kayak nyebutin kategori kayak gitu. Oke, terus itu untuk cara membuat opening. Terus bagaimana cara membuat body? Sebenarnya sama ya aturannya untuk menulis 2 paragraf. Terus jangan disebutin terpisah-pisah. Nah, kalau bisa dikomparekan ya kayak di tahun ini mungkin kalau dia tahu ada tahun mungkin di tahun ini dia itu dari ketiga kategori itu bagaimana kayak gitu. Nah, atau di kategori yang ini dia perbandingannya bagaimana kayak gitu. Nah, terus gunakan past simple juga untuk tahun yang sudah lewat dan future untuk tahun yang akan datang. Dan simple present jika tidak ada waktu sebelum sekarang. Nah, ini ada probabilitas kalian bisa pakai simple present untuk chart yang tidak ada tahunnya. Nah, sama ya, jangan gunakan pasif, continuous, atau perfect tense jika kalian masih belum bisa menguasai hal itu sih. Tapi sebenarnya cukup kalian bisa pakai simple present aja sebenarnya juga bisa dapat band yang tinggi gitu atau past simple atau future, tinggal kalian kuasai aja ketiga ini gitu. However, ini hampir sama kayak kemarin. Hampir sama. Nah, kayak gitu. Nah, ini di paragrafnya karena kan ini kan dia membagi dengan pekerjaan rumah tangga dan leisure activities. Nah, akhirnya di body satunya dia itu menjelaskan pekerjaan rumah tangga dulu with regards to household chores. Women spend the most time on cooking at 15 hours per week compared to approximately 9 for men. Nah, jadi harus ada dikomparasikan ya, nggak cuma bahas women aja tapi dikomparasikan dengan men. Dia itu berapa sih? Oh, women itu 15.
sedangkan untuk men itu cuma 9 yaitu. Women also spend more than double the amount of time than men cleaning the house. Spend more than double, oke. Jadi 2 kali lebih banyak ya untuk cleaning the house. Nah ini 2 kali lebih banyak, more than, bahkan lebih dari 2 kali lebih banyak kayak gitu. Terus so these chores consume less time than the other chores for both sexes. Nah ini bahkan ini lebih sedikit dari semua kategori. Again, washing up is predominantly a task undertaken by women rather than men. Nah ini dibandingkan lagi women berapa, men berapa kayak gitu. Nah baru ngomongin leisure activities-nya. Nah kayak gitu, the most popular. Nah yang paling populer apa? Watching television. Nah terus di sini dia membandingkan with slightly more men than women partaking in this activity on a weekly basis. Interestingly, men spend nearly 3 times more time than women surfing the internet. Nah ini dibandingkan lagi kan, more than kayak gitu. The hours spent on reading are fairly similar for males and females. Jadi, nah ini dia hampir sama kayak gitu untuk reading. Nah ini ya hampir sama ya. Nah kayak gitu. At around 5 per week, gardening account for just few hours per week for both sexes. Jadi setiap kategori itu perbandingannya yang bandingin men and women kayak gitu kan. Nah jadi perbandingannya ya per kategori dan itu harus dibandingin kayak gitu. Jangan cuma disebutin satu-satu. Oke. Mister, Iya. apakah semuanya harus disebutkan ya kalau ada graf-graf yang banyak ininya parameternya? Atau ada batasan itu, misalkan kalau yang 5 disebutkan semua, kalau yang misalkan sampai banyak enggak, yang enggak sih. Ya, enggak. Soalnya biasanya itu pertanyaannya itu summarize the interesting gitu, atau ya pokoknya yang menarik untuk di summarize kan, nggak semuanya dibahas kayak gitu. Kayak ini deh, mana nih, nah ini aku pakai contoh lain ya, ini banyak banget kan, ini USA, Soviet Union, UK, France, Germany, Italy, Sweden, Australia, Hungary, East Germany, Japan, China. Apakah dia dibahas semua? Kita lihat. USA 1. Nah, 1 aja ini, USA aja. Terus USA lagi. Yang paling menarik kan memang USA kan, yang paling banyak banget kan ya. Nah, biasanya yang paling menarik yang dibahas. Enggak semuanya kok. Enggak semuanya. Memang di soalnya itu ini terusannya itu masih ada soalnya, itu summarize kayak the main feature biasanya. Summarize the main feature. Artinya kan yang fitur yang utama kayak gitu, yang kelihatannya menarik untuk dibahas kayak gitu, nggak cuma disebutin satu-satu. Kalau di breakdown satu-satu malah ini banyak banget emang kayak gitu. Kalau nggak salah di bank soal deh yang terus. Nah, bentar, ada nggak ya? Ada kok kayaknya. Oh, kayak itu banyak kali ya. Yang mana? Ini ya. Iya. Iya, ini enggak biasanya yang paling tinggi, chart yang paling tinggi, terus yang paling rendah, terus nah itu dibandingin, itu udah bisa kayak gitu. Nah, enggak. Nah ini loh kayak gini ini lengkap ini soalnya. Nah ini lengkap, nggak cuma ininya aja. Nah sebenarnya soalnya itu dua ini dari statementnya atau topiknya, statementnya itu, terus questionnya atau perintahnya. Nah ini summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison by relevant. Jadi emang nggak semuanya. Jadi cuma apa sih yang menarik kayak gitu, yang menarik di sini yang bisa kamu ambil kayak gitu, yang main feature-nya atau yang yang utama. Nah malah
jangan milih yang nggak utama kayak gitu. Nah, yang utama itu yang apa? Biasanya yang paling besar kayak gitu. Kayak tadi ya, yang USA ini, USA yang paling banyak kayak gitu. Terus ya nggak apa-apa lah yang kedua kayak gitu. Mungkin dibandingin sama yang kedua karena memang anjlok banget kan perbandingannya. Ini sangat menarik dibahas. Nomor satunya banyak banget, sedangkan nomor 2 perbandingannya anjlok banget kayak gitu. Nah, itu bisa dibandingin. Nah, terus setelah itu anjlok banget lagi kan ke nomor 3 kayak gitu. Kita lihat dia bahasnya kayak gimana. USA kan. Nah, dia bahas USA terus Soviet Union, terus apa lagi? Nah, cuma itu aja di paragraf satunya. USA sama Soviet Union yang dibandingin. Terus ini only for other countries, UK, France, Germany, Italy. UK, France, Germany, Italy have one more than apart from USA and Soviet Union, China is the only country with a noticeable higher compared to China. China ini yang langsung dia skip paling bawah. Jadi USA, Soviet Union dia bandingin, terus setelah itu UK, France, Germany, Italy dia grouping satu-satu, terus setelah itu yang Sweden sampai Jepang nggak ada. Karena nggak menarik untuk dibahas kayak gitu. Kenapa nggak menarik? Karena sama dia. Apa ya? Loh, sama. Hampir sama. Ini nggak menarik ini dibahas kayak gitu. Yang paling yang menarik ya yang paling bawah lagi. Yang paling sedikit kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang paling banyak, terus mungkin dibandingin sama yang kedua. Nah, terus setelah itu dia bandingin UK Italy karena dia ini menurun gini ya. Jadi kayak gitu. Terus setelah itu yang Sweden sampai Jepang ini hampir sama, dia nggak bahas, langsung loncat yang Cina kayak gitu. Ya kan, langsung loncat ke China. Jadi nggak ini ya, nggak semuanya dibahas kayak gitu. Dibahas yang paling menarik aja. Kayak gitu. Oke, Piro paham? Ya, Mister. Oke. Nah, seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Nah, gitu. Karena ini memang soalnya yang lengkap itu ini. Ada summarize the information by selecting and reporting the main features. Jadi nggak semuanya dibahas. Jadi sampai mana ya? Nah, oke. Jadi gini ya. Nah, karena memang ini mungkin ya grafiknya itu memang nggak terlalu banyak. Jadi dia bisa, dan ini bisa di grouping juga kan. Dia groupingnya bagus. Groupingnya berdasarkan ini, berdasarkan rumah tangga dan ini leisure activities atau hobi kayak gitu. Bukan hobi. Leisure activities itu waktu luang ya. Ya kayak gitu. Nah, terus ini grouping body kan dia household chores dan leisure activities. Begitu. Nah, berdasarkan gender. Jadi grouping itu ada ini ya, ada beberapa yang kalian bisa grouping. Nah, ini berdasarkan gender, nah itu men and women, berdasarkan aktivitas, household and leisure, berdasarkan pattern, aktivitas men, yang mana sih aktivitas men yang lebih banyak dari women dan mana yang aktivitas women lebih banyak dari men. Nah, kalau aku ngelihat yang tadi, aku paling pakai yang ini nomor 3. Nah, aku lihat mana sih yang paling banyak men-nya gitu. Oh, ini sama ini. Yang paling banyak woman ya ini kayak gitu. Aku kayak gitu. Soalnya aku nggak bakal kepikiran nih. Aku bisa grouping. Oh, ini rumah tangga, ini leisure activities, nggak bakal kepikiran. Soalnya nggak ada kan di chart. Di chart nggak ada. Jadi aku nggak bakal kepikiran itu. Jadi ya aku paling groupingnya ya. Yang mana sih yang paling banyak dari men, oh ini, yang woman ini kayak gitu. Nah, jadi aku kalau aku ya pribadi itu pakai yang ketiga kayak gitu. Nah, kalau yang nomor 1 yang berdasarkan gender, semua aktivitas oleh men, semua aktivitas oleh woman ini nggak terlalu bagus karena nanti kalian nggak mengkomparkan kayak gitu. Jadi di grouping semuanya men masuk ke body 1, woman masuk ke body 2. Jadi kayak nggak ngomper gitu. Takutnya seperti itu.
Nah, terus yang nomor berapa berdasarkan pattern perbedaan persamaan antara man dan woman. Big difference. Oh, ini yang gapnya banyak sama yang hampir sama kayak gitu. Sebenarnya banyak pattern grouping yang kalian itu bisa pakai gitu. Nah, pintar-pintar aja kalian nge-grouping bagaimana kayak gitu. Dan grouping itu enaknya di grouping itu kalian bisa gampang. Pertama membuat overview itu gampang. Dan nanti membuat body ya gampang. Soalnya udah ada groupingnya. Tahu body 1 mau bahas apa, body 2 bahas apa kayak gitu. Gitu. Jadi di grouping dulu ya, di plan dulu mau bahas apa, di overall, di grup body 1 sama body 2 kayak gitu. Kayak gini lah dikelompokkan dulu kayak gitu. Nah, key point di peringkat tertinggi vs terendah, di compare kontras, dilihat perbedaannya masing-masing main features. Nah, kayak gitu. Nah, pasti ini yang paling menarik dibahas itu yang photographic film kan. Soalnya yang paling tinggi kayak gitu dia. Kelihatannya paling tinggi kayak gitu. Jadi ya yang menarik pasti yang dibahas photographic film kayak gitu. The diagram compares the spending habit of shopper. Oke, bla 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 sampai photographic film. Overall, more money was spent on toys. Kan ada photographic film. Jadi di yang paling banyak ranking pertama sama ranking kedua photographic film sama toys and photographic film. Also British were the biggest spenders in all countries. Nah, terus juga di masing-masing ini siapa sih yang paling tinggi? Nah, Britain dan selalu yang paling tinggi. Nah, compare to the part while the lowest. Nah, siapa sih yang paling rendah? Oh, Germany. Jadi yang Italy, France ini ya nggak menarik untuk terlalu untuk dibahas kayak gitu. Jadi ya yang menarik aja, yang paling tinggi, paling rendah kayak gitu. Terus dikomparekan. It can be observed that in Britain the highest amount of money was spent on photographic film. Nah, pasti photographic film yang dibahas di pertama karena emang yang paling menarik kan, yang paling banyak dia. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini kan kalau yang ada timeline-nya, time series ini kalian udah tahu lah ya, hampir sama seperti line gitu. The graph shows the changing pattern in commuting by train, car, tube, or bus for commuters in London in the years. Nah, ini hampir sama ya. Terus the graph indicates and the corresponding decline. Nah, ada in decline, ada increase, decrease, kayak gitu. Itu juga masih bisa. Kalau ada timeline kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus lihat dulu apakah kalian ini dapat yang ada tahunnya atau yang nggak ada tahunnya. Nah, kalau yang nggak ada tahunnya, kalian itu harus membandingkan per kategori. Kayak gitu. Tapi kalau ada tahunnya ya, bandingkan di setiap tahun, di setiap kategori. Kayak gitu. Oke, mungkin sekarang kita coba langsung ini aja ya, langsung buat satu full, tapi yang aku pengen kalian buat yang nggak ada tahunnya gitu, yang non time series. Bentar, aku coba cari soalnya. Ini ada tahunnya, ini ada bulannya. Ini boleh, mau. Ntar aku cari yang lain, itu kan sudah dibahas kan. Ini juga udah dibahas. Ini apa ini? Ini enggak ada tahunnya.
Nggak ada, ya udah yang atas saja ya, yang tadi. Atau yang di bank soal, coba aku lihat bank soal, mungkin lebih banyak. Bisa kita cari. Di internet, nah ini ada tahunnya. Male female 1998 sampai 99. Ini bagus ini. Certain amendments prevalent in selected countries. Ini aja deh. Ini lumayan bagus. Soalnya banyak kan. Kalau ini kan cuma 3, ini lumayan banyak. Jadi kalian harus milih mana sih yang penting kalian tulis kayak gitu. Jadi nggak usah ditulis semua ya, yang penting-penting aja. Gitu. Oke. Aku kirim di grup ya. Bentar. Ntar aku buatin link pengumpulan. Bentar. Oke. Jadi link sama soalnya udah aku kirim di grup. Jadi kita coba 20 menit simulasi lagi ya. Nanti setelah itu kalian kirim di situ sama kayak biasanya. 20 menit. Oke. Your time start now.
Okay, time is up, guys. So upload your answer on the link that I have sent on your group. Okay, let's see how many people have sent their answer. Okay, I think there is nobody here. Oke, masih belum ada ya yang ngirim jawabannya. Oke, aku tunggu bentar lagi deh. Tapi pada ngerjain kan ya? Iya, Sir, belum selesai. Iya, nggak apa-apa, aku tunggu. Emang agak susah sih yang non-time series itu memang agak susah. Kalian harus memikirkan. Saya upload share, tapi Oke. belum tadi. Nggak apa-apa sambil nunggu ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tunggu aja, kita tunggu. Ya, memang non-time series ini sih kayak beda sama yang ada tahunnya, yang ada template-nya itu ya, yang kayak increase, decrease, terus adverb adjective-nya itu udah ada. Tapi kalau yang ini memang harus banyak ini sih, mikir sendiri tentang vocab dan ide-idenya gitu. Sir, jadi Sir kasih tambahan waktu sekitar berapa menit? Ini aja deh, sampai 21.45 deh. Oke, thank you, Sir. Ya.
Oke, udah ada yang upload ya, siapa tuh? Angelina ya. Firau gimana? Udah lengkap belum? Belum ya? Udah upload cuman belum lengkap sih. Udah lengkap. Ya aku feedback Angelina dulu ya. Lumayan banyak ya Angelina. Aku ini kan. Kamu itu berapa kata kamu nulis? Berapa ya? Bentar, coba aku cek. 264. Waduh, banyak banget. Udah kayak writing class 2. Udah. Aduh, Dan ini harusnya masih berapa tuh, Sir? 150 minimal. Dan kalau ya mungkin 160 sampai 180 udah cukup lah ya. Jangan terlalu banyak dari itu karena kita kan bukan native nih. Kita bukan native, meskipun kita bisa nulis panjang tapi kita bukan native. Akhirnya kalau semakin kita nulis panjang itu semakin banyak yang salah malahan. Semakin banyak examiner gitu bisa menyalahkan kita. Kayak gitu daripada kita nulis sedikit kan gitu. Baiklah, Sir. Ini nggak apa-apa. Nanti kita coba mana sih yang bisa dikurangi dari Semua ini. Oke. The bar chart shows that data about the figure of mobile phones and landlines per 100 people in each Category. category in 7 countries. Aneh ya? Nggak usah in each category. Nggak. Soalnya udah phone, mobile phone, landlines, terus Per lagi. kalau per udah nggak apa-apa ada di sini. Cuma in each category ini emang udah nggak ada ya. Each kategorinya kan mobile phone dan landline sudah nggak ada yang in each category ya. Udah. In 7 countries. Oke deh. Okay. As we can see in the chart above, the level of Terlalu mobile- banyak nggak? Nggak As apa-apa. we can see in the chart above. Nggak Apa mau apa-apa. dikurangin? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ini kayak gini. Oh, yaudah. Menurutku yang banyak itu punya banyak mungkin di badinya. Kalau ini nggak apa-apa. Oh, As we oke. can see in the chart above, the level of mobile phone users in the UK, Sweden, Italy, and German. Italy, UK, Sweden, German. Italy, mana sih Italy, UK, Sweden, Italy. Jadi gini, kamu groupingnya gini. Iya, aku groupingnya yang itu mobile phone-nya yang lebih tinggi sama yang landline-nya lebih tinggi gitu. Oh iya, bagus. Bisa kayak gitu. Oke. Is higher than landlines. Meanwhile, in countries such as there are more landlines. Oke. Oh iya. Itu tiba-tiba caps lock. Iya, nggak apa-apa, masalah. The highest mobile phone users are in Italy with bagus 90 users. When compared to landline users, the comparison is too far, and Italy has the lowest user with gini aja bagus ya. The highest mobile phone users are in Italy with 90 users compared to Landline-nya maksud aku mau jelasin dia landline-nya beda banyak gitu loh. Compared to their landlines. Bentar. Oke, ini aja. With the comparison of mobile phone user landline users with the comparison of mobile phone and landline users is too
far with is too far. Gini aja. With the comparison of mobile phone users and bukan with a number, nggak usah comparison, with a number, soalnya ini number ya, number of, with a number of mobile phone users and landline user, with a number of is nih, with a number have a high gap. Ini bagus gap ya, kayak apa ya, gap itu kayak kurang apa ya, perbandingan ya, banyak gapnya banyak. Have a high gap with the number of user and user have a high gap. Nah, gitu. Tadinya aku mau pakai distance kan, tapi takut nggak nyambung gitu. Ya, kalau distance enggak sih. Nggak nyambung. Nggak Oh nyambung. ya. Itu distance itu buat ya Jarak. place. Oke. Nah, ini kamu sampai sini aja. Terus kamu kasih ini lagi paragraf kalimat baru. Terus kamu kasih konektor moreover karena masih nyeritain Italy. Terlebih lagi, Italy has the lowest landline user with about 43 people compared to the UK. Aku compare to 3 negara tersebut. Italy has the lowest landline user. Compared to the UK. 43 ini dari mana? 60 dikurangi 43. Enggak, 40. 43 ini Italia ini ya. Iya. Tapi kenapa kok di-compare dengan UK? Maksudnya compare to UK, Sweden, Germany. Oke, iya. ada 3. Aku kok bahas cuma UK. Aku melihat ke cuma UK aja. Italia. Oke, ya benar. Aman ya? Atau gini aja kalau Gimana tuh? sebenarnya ini nggak salah, cuma lebih baik gini, with about-nya kasih belakang aja. Has the lowest landline user compared to the UK, Sweden, and Germany. Oke. With about 40 users gitu aja. Users. Ya, gitu. Nah, ini lebih enak dibaca. As well as the UK and Sweden, the comparison of mobile phones and landline user is quite far away. Oke. Maksudnya dia sama dengan Italia. Where the UK has around as well as the UK and Sweden, the comparison of mobile phones and landlines user is quite far away. Okay, where the UK has around where okay, where the UK has around 85 mobile phones user and around 59 mobile phones also. Okay. Also, there are around which gini, ini nggak bisa where karena where ini menanyakan tempat. Saya kasih which saja. Which the UK has around 85 mobile phone user and around 59 land user. Also, there are around gini permasalahannya. Kan kamu menggrouping UK and Sweden nih jadi satu kalimat. Nah, mending ini juga dijadikan satu kalimat kayak gini.
Oh, oke, Birau. Nggak apa-apa. As well as the UK and Sweden comparison of mobile phone and landline user is quite far away, which the UK has around, gini aja dibagi di ini sama aja, which the UK and Sweden has around 85 and apa 59 kan mobile phone users respectively. Ikan satu aja, and around 59 and 69 and landline users. Yeah, and respective users respective. Respectively di belakang aja. Biar semuanya ya dapat. Nah, gini, jadi kamu menggrouping ini sehingga ini nggak perlu ada kalimat ini, begitu digabung jadi satu, kayak gitu kan hampir sama kan? Kamu menggrouping UK Sweden, nah, biar lebih efisien. Meanwhile, in Germany, the comparison of mobile phone and landline user is not that far. Only 10 users differ. 10 user differ. Kayaknya of which-nya dihilangkan nggak apa-apa nggak sih, Sir? Kayak sebentar. The comparison of mobile phones and landline user is not that far. Only 10 users. Not that far. It's not that far. Which comparison of mobile phone, which the difference is just only 10 users. Udah, kamu nggak bahas ini juga nggak apa-apa. Jadi cuma perbedaannya aja, nah, nggak apa-apa. Jadi ya biar bervariasi aja kan, kamu tadi udah jelasin satu-satu nih untuk UK and Sweden. Nah, kamu jelasin kalau ini perbedaannya aja, nggak usah disebutin satu-satu berapa 70 60 karena udah jelas kan. Iya, kalau 70 60 ya perbedaannya 10, jadi nggak usah disebutin juga nggak apa-apa. Pilih salah satu, kamu nyebutin ini atau nyebutin ini. Tapi kalau kamu nyebutin yang ini hampir sama kayak ini, jadi mending nyebutin yang ini aja, ini lebih bagus. Oke, mantap. In contrast, gini, in contrast itu selalu koma. Terus ini biar jadi subjek, kan belum ada subjeknya, ini nggak usah tuh. Jadi the US, Canada, and Denmark have more landline users than mobile phones. The most users of landline are in Denmark with the highest user. Kalau the most user, nggak lebih bagus, the highest users of landlines are in Denmark is in Denmark with R atau iya sih, landline sama ya. The highest users of landlines are in Denmark with around ini benar, cuma satu, highest itu kan cuma satu aja, is in Denmark with around 89 people, but not much different from mobile phone users with around 81 people. Oke, bagus. Not as much as Denmark. Countries like the US and Canada have landline user. Respect. Maksudnya in order gitu? Ya, enggak, ya apa respect itu benar. Yang ini yang aku ini kan. Have landline users. Not as much as Denmark. Countries like
the US and Canada have landline users. Oke. Oh, gini. Ini jangan dipisah gini. Kasih of. Oh, Of around. Have landline users of around. Ini menunjukkan jumlah kan, kayak gitu. Kalau by kan tadi menunjukkan kayak differences. It's just ya kalau ya yang kemarin yang kita bahas ya by sama bedanya by sama of around 69 users and 62 users. However, oh ya respectively ya. Nah, di bawah belakang aja. However, the comparison with mobile phone users is quite far. Comparison dengan apa ini? Buat mobile phone? maksudnya kedua negara itu tuh landline user sama mobile phone-nya itu cukup jauh. Cukup jauh. Mm-mm. Di US sama Kanada ya. Iya, kalau Denmark kan beda dikit aja, 10 orang apa berapa orang? 8 orang aja. Ini aja the comparison between mobile phone users and mobile phone and usernya di belakang aja. Is quite far. Sequentially, the US and Canada have around 49 and 39 users. Nah, kamu bisa variasikan ini kan tadi udah disebutin satu-satu nih, kamu sebutin aja perbedaannya mungkin ya. Perbedaannya ini udah dikurangi atau berapa? 49. Oh, kamu nyebutin ini ya, jumlah mobile-nya. Gini aja. However, the comparison between mobile phone and landline user is quite far in the US and Canada, which have a gap of berapa itu mungkin. Nah ini aku nyebutin kayak gini, jadi gapnya kayak gitu. Ini kan perbedaannya kayak gitu. Soalnya kan tadi bilangin comparison kan, which have a gap of berapa ini 61 dikurangi 39 berapa? 61 kurang 39. Iya. 62 kurangi 40. 22. Iya, 22. Nah, which a gap of 22. Nah, kalau yang bentar, US itu bukan ini Kanada ya yang nah, terus yang ini berapa? 69 70 kurangi 50 22. 20. Which have a gap of 20 and 22 users respective. Udah gini. Nah, ini dihapus. Oke, mantap. Nah, segini udah cukup nih. Jadi biar bervariasi kamu kayak gitu ya strukturnya. Jadi bahas satu-satu. Terus ada yang bahas perbedaannya. Perbedaan dari gapnya gitu. Nah, oke, ada yang ditanyakan, Angel? Gina? Aman sih, cuman pengen nanti kurang-kurangin lagi lah biar bisa 150. Ini
ini menurutku yang banyak. Kamu banyak jelasin ini. Kan kamu udah jelasin Itali nih di sini. Ini aja hapus ini kurang. Nggak usah. Italinya akhirnya 2 kali kan. Bahasnya ini dihapus. Udah langsung bahas ini aja UK and Sweden kayak gitu. Iya. Oke. Kalau yang ini menurutku nggak ada masalah sih. Ini udah proporsi. Nah, udah proporsi, udah bagus. Yang ini yang kurang proporsi ya. Yang Italinya ada 2. Udah hapus saja yang kedua itu bisa. Atau pilih salah satu. Kalau memang yang ini ya yang ini, yang ini, yang ini. Tapi menurutku lebih bagus yang ini sih yang di awal. Oke. Terima kasih guys sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf ya udah lewat 7 menit. Jika ada yang mau kumpulkan, silakan kumpulkan, besok kita bahas kayak gitu. Ada yang kumpulkan lagi nggak? Kira-kira? Oke, belum ada ya. Jadi coba kalian kumpulkan ya, biar besok kita bisa feedback. Terus ini besok itu ya kita mungkin bahas yang lain ya. Ini kan kita bahas barn, besok kita bahas pie. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, hendaknya kita berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, thank you guys. Tetap ya. Izin live ya. Ya.